Ya pemirsa, tetap waspada dengan cuaca buruk. Seorang pengendara motor di Kendal, Jawa Tengah tertimpa pohon saat dilanda hujan deras. Posisi korban. Seorang pengendara motor tertimpa pohon asem berukuran besar di Jalan Raya Trompo Sukodono, Kendal, Jawa Tengah saat tengah melintas di tengah hujan yang lebat. Melihat kejadian tersebut, warga dan petugas SAR BPBD menolong korban dengan memotong pohon berukuran diameter 120 cm tersebut. Akibat tertimpa bersama motornya, korban mengalami luka yang cukup serius dan harus dirawat di RSUD Suwodono, Kendal. Pengendara ketika lewat kemudian terjadi pohon tumbang karena pada saat itu angin disertai hujan sangat kencang sehingga pohon ini tanah tidak mampu menahan beban pohon sehingga jatuh melintang di tengah jalan dan menimpa korban. Pohon yang tumbang diketahui disebabkan hujan yang lebat disertai angin yang kencang serta kondisi akar pohon yang sudah tidak kuat hingga tumbang menutupi jalan. Petugas gabungan harus menggunakan gergaji besi untuk memotong pohon berukuran besar tersebut guna mengevakuasi dari jalan raya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sudah 4 hari banjir merendam pemukiman warga di Desa Jombok, Kesamben, Jombang. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Banjir juga mengenangi jalan antar kabupaten, yaitu dari Jombang menuju Mojokerto. Karena tingginya air, seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tak bisa melintas. Kendaraan dari Jombang menuju Mojokerto atau sebaliknya terpaksa harus dialihkan ke jalur lain. Warga kesal dengan bencana banjir di desanya karena sudah sangat sering terjadi. Saat malam mereka harus mengungsi ke rumah-rumah tetangganya yang lebih tinggi. Minggu Senin. Hari keempat sekarang? Hari keempat. Nah, ketinggian tapi bertahap tapi cepat. Terus bertambah airnya? Tambah terus sampai saya. Terus ini warga pada kemana Bu? Rumahnya banyak yang kosong? Musi. Sebelah saya Musi situ. Warga berharap pemerintah Jombang dan Pemprov Jatim segera menangani penyebab banjir di perbatasan 2 kabupaten tersebut agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ke informasi lain, terputusnya akses jalan akibat tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat membuat distribusi logistik ke sejumlah titik terkendala. Ya, komunitas motor trail pun turun ke lapangan untuk membantu pendistribusian logistik. Sejumlah komunitas motor membantu mendistribusikan logistik ke wilayah yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda 4 di Desa Bangbayang, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka membawa sejumlah logistik berupa pakaian, makanan hingga alas tidur bagi korban terdampak bencana alam longsor yang belum menerima bantuan karena akses jalan yang terputus. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan motor trail. Jalan licin dan berbatu tak menyurutkan para biker ini untuk menyalurkan logistik agar sampai ke tujuan. Kepala Desa Bangbayang mengaku pasca longsor menerjang wilayahnya, pihaknya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Bangbayang nyampe detik ini belum ada bantuan dari pemerintah, dari manapun. Hanya ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka. Dan mudah-mudahan nanti ada dermawan yang lain lah yang datang ke Bangbayang dari grup ataupun secara perorangan. Ya. Karena di sini yang terdampak itu kurang lebih 200 rumah, Pak. Banyaknya akses jalan yang terputus di sejumlah titik akibat longsor dan tanah bergerak membuat pasokan logistik ke daerah terisolir sedikit terhambat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tanah longsor di kawasan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses pencarian korban terkendala material longsor yang tebal.
Pemirsa, tim SAR gabungan TNI Polri dan relawan terus melaksanakan pencarian warga bernama Ojang, warga desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran yang tertimbun longsor. Petugas mengalami kesulitan saat proses pencarian korban karena material tanah yang tebal dan peralatan yang kurang memadai karena akses menuju lokasi longsor tidak bisa dilalui oleh alat berat. BPBD Kabupaten mendata sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya hilang akibat cuaca ekstrim yang melanda 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baru Solyu Intense Lip Stain, warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan rekayasa cuaca guna mengantisipasi potensi hujan ekstrim di Jakarta. Ya, Pemprov menganggarkan 4 miliar rupiah untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Jakarta. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur awan menggunakan 3.200 kg bahan semai berbasis garam atau NaCl. Selain untuk mempercepat proses pengendapan, penaburan dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan sebelum masuk ke kawasan urban. Hasilnya menunjukkan penurunan intensitas hujan di beberapa wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi, termasuk Jakarta selama 3 hari terakhir. Sementara BMKG memprediksi potensi hujan intensitas ringan hingga lebat akan terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi selama sepekan ke depan. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi juga menegaskan akan melakukan rekayasa lanjutan demi mengantisipasi cuaca ekstrim terutama di musim menjelang Natal dan Tahun Baru. Anggaran yang tersedia di BPBD saat ini kurang lebih sekitar 4 miliar. Dan ini nanti pastinya kita akan optimalkan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk BTT nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan berapa kali, berapa hari terkait masalah rekayasa cuaca. Sehingga kita bisa mengantisipasi terkait cuaca ekstrim yang memungkinkan terjadinya banjir seperti yang disampaikan oleh BMKG tahun 2020 mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bukan hanya rekayasa cuaca yang kita antisipasi, kita juga tetap akan melakukan cek kemudian kesiapsiagaan terkait infrastruktur, SDM-nya maupun sarpras yang lain. Polrestabes Makassar mengamankan 30 kg narkoba dan ribuan butir pil ekstasi dari sindikat jaringan internasional. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru Riau ini diringkus polisi karena menerima jasa penitipan narkoba di rumahnya. Dia panjang terbuka di pintu. Polisi, Sudah masuk. Orang mana? Orang mana? Bicara. Ya, Bandung. Sebanyak 30.200 kg narkoba jenis sabu dan 829 pil ekstasi jenis mepedron berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dari tangan 6 tersangka. Mau ditunjukkan, saya belum tahu. Coba. Ambil. Udah, ambil. Pengungkapan narkoba jaringan internasional bernilai 50 miliar ini bukan hanya dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tapi turut dilakukan pengembangan hingga ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polrestabes Makassar bersama Badan Narkotika Nasional Sulsel serta Kejaksaan Negeri Makassar selanjutnya melakukan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mobil incinerator. Barang bukti narkoba hasil ungkap dalam 1 bulan ini sejumlah jenis sabu 30,32 kg dan juga ribuan ekstasi. 6 tersangka pemilik narkotika dan pil ekstasi jenis mendropon tersebut juga turut dihadirkan polisi saat proses pemusnahan. Para tersangka dijerat pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Awak ngecek ada jalan aja dulu. Masuk dulu. Iya, awak ngecek jalan. Video aja. kan? Buka. Ya.
Nih. Yuk, nih, Sok. Aduh, Ipin. Aduh. Ada lagi. Dompet ini. Nggak tahu nih apa di sini. Wih, banyak ya. KTP siapa, Bang? Janda cantik 4 anak ini tak berkutik saat tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumahnya yang dijadikan tempat penitipan narkoba. Saat penggeledahan di Kampung Dalam, Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, petugas menemukan ratusan butir pil ekstasi dan 4 paket bungkus kecil berisi sabu-sabu. Aduh, Ipin. Aduh. Ada lagi. Dompet ini. Nggak tahu nih apa di sini. Wih, banyak ya. KTP siapa, Bang? Polisi menyita 106 butir pil ekstasi, 4 bungkus plastik paket sabu seberat 21 gram, dan uang tunai 23 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan. Selanjutnya tim Ops 6 menuju ke arah lokasi yang diinfokan dan kami mengamankan 1 orang perempuan berinisial Ipit. Pelaku langsung digelandang petugas ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusir Rizal, iNews melaporkan. Sidang Komisi Kode Etik Polri atas kasus dugaan penembakan Aibda Robik terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, dalam persidangan Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Sejumlah pihak termasuk keluarga dan kuasa hukum almarhum GRO dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Aibda Robik Zainuddin yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Sidang yang berlangsung selama 9 jam dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo, Pamen Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memutus Aibda Robik dipecat sebagai anggota Polri. Aibda Robik terbukti melakukan penembakan kepada ketiga korban. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Yang bersangkutan ini yaitu maksud saya melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada sama sekali. Dia tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya keputusan puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang. Usai diputus PTDH, Aibda Robik akan mengajukan banding. Meski demikian, keluarga korban berharap banding yang diajukan akan ditolak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual Iwas alias Agus. Ya, korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang. 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui
terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di PAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Ya, video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Bawaan mantra di tas saya sih, gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Jadi, aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengunjungi IWAS alias Agus penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram. Ya, Mensos memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas ini terpenuhi. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik ya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Dia mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya.
Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya satu korban yang sudah berani aja, masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ada seorang pengantin wanita yang meninggal dunia sesaat setelah menjalani ijab kabul pada prosesi pernikahannya. Ya, peristiwa ini sontak mengubah suasana bahagia pernikahan menjadi duka mendalam. Tak ada yang menyangka megahnya prosesi pernikahan yang tengah digelar pasangan pengantin di Pekon Air Naningan, Tenggamus, Lampung ini bakal berubah menjadi duka. Rika, pengantin wanita, tiba-tiba tak sadarkan diri saat menjalani prosesi sungkeman di pelaminan. Karena kondisinya semakin memburuk, pengantin wanita segera dilarikan ke rumah sakit di Gisting. Namun, takdir tak bisa ditolak. Dalam perjalanan, Rika menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar kepergiannya sontak menggembarkan keluarga dan tamu yang masih berada di tempat resepsi. Janur kuning pun langsung berubah menjadi bendera kuning. Diketahui sebelum menjalankan pernikahan, Rika sempat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat vaksinasi tetanus. Sebenarnya imunisasi TT ini sama lah dengan imunisasi yang lain. Kalau memang dia punya penyakit, tapi pada saat kita berikan imunisasi itu pasiennya normal, pasiennya sehat, bagus semua pemeriksaan bisa kita berikan. Karena imunisasi TT ini termasuk aman. Selama ini tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Peristiwa ini menjadi pengingat betapa maut adalah rahasia yang tak seorang pun tahu kapan datangnya. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk langsung melihat CCTV yang pertama dari Simpang Permai Koja, Jakarta Utara, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini sudah terlihat adanya antrian kendaraan di belakang traffic light, terkhusus kendaraan dari arah Kebun Bawang yang akan mengarah ke arah Yosudarso, di mana di arah sebaliknya kendaraan dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok ini juga didominasi oleh kendaraan angkutan barang seperti truk tronton dan juga truk angkutan barang. Ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 untuk selalu berhati-hati. Kemudian kami juga menginformasikan dominasi kendaraan angkutan barang ini yang akan mengarah ke Tanjung Priok, mengingat di kawasan Tanjung Priok ini terdapat pelabuhan laut. Kita tinggalkan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Tol Gate Bogor. Arus lalu lintas dari Bogor yang akan mengarah ke Jakarta saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif lancar. Namun dari pantauan CCTV kami, kawasan ini nampaknya dalam keadaan licin, di mana beberapa saat lalu kawasan ini baru saja diguyur hujan. Untuk itu kami harapkan bagi pengguna kendaraan yang akan melintas di kawasan ini untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda.
kita tinggalkan Tol Gate Bogor, selanjutnya kita beralih ke Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Raya Slamet Riyadi saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi ke arah kanan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan dari Jalan Slamet Riyadi yang akan mengarah ke Jalan Dr. Wahidin dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan di kawasan ini sesekali terjadi hanya pada antrian di traffic light. Meskipun lalu lintas di kawasan ini nampaknya dalam keadaan ramai lancar, kami harapkan Anda untuk selalu dapat mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian berhati-hatilah banyak aktivitas masyarakat yang menyeberang di zebra cross. Tinggalkan Simpang Gereja Santo Petrus Solo, selanjutnya kita pantau dari CCTV yang terakhir Pospol Mengkreng Kediri. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Surabaya yang akan mengarah ke arah Jalan Purwosari Kediri saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kemudian di Jalan Raya Surabaya yang akan mengarah ke Jalan Raya Madiun saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi terjadi 244 kasus laka lantas dengan rincian 31 orang meninggal dunia, 36 luka berat dan 291 luka ringan. Dari 244 kasus laka lantas tersebut 52% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan hal ini sering menjadi problem di jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami mengingatkan kembali bagi para pengguna jalan, tentunya Anda memperhatikan keselamatan di jalan, tertib berlalu lintas, menyelamatkan diri Anda juga pengendara lainnya. Dan untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Bayu dan juga Yasmin, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari sejumlah titik di wilayah Indonesia. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Ya, tim Ridho tidak terima dengan hasil pilkada dan menuding adanya kecurangan di balik proses pilkada Jakarta. Senin siang, tim kuasa hukum Ridho datang ke MK untuk melakukan konsultasi gugatan sengketa Pilkada Jakarta. Tim kuasa hukum Ridho menjadi pemohon pertama dari tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Perihal poin gugatan, tim kuasa hukum Ridho tidak menjabarkannya, namun memastikan pihak tergugat dalam sengketa Pilkada ini merupakan KPU dan pihak Pramono Anung serta Rano Karno. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali saksinya, banyak sekali ahlinya yang akan membantu permohonan ini agar pasangan Ridho mendapatkan keadilan untuk bisa di Pilkada DKI Jakarta ini. Sebelumnya, tim sukses Ridwan Kamil Suswono minggu kemarin menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta, salah satunya soal form C6 yang tidak maksimal terdistribusi ke masyarakat dan menjadi penyebab partisipasi pemilih rendah. Tim Ses RK Suswono juga menuding sejumlah anggota KPPS dan PAM TPS mencoblos belasan kertas suara ke pasangan nomor urut 3. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak menang telak dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur. Paslon nomor urut 2 ini pemirsa memperoleh 58,8% dari keseluruhan suara sah. Pemirsa, setelah 2 hari menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jawa Timur 2024, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan pasangan Khofifah Emil Dardak sebagai pemenang Pilkada Jawa Timur 2024. Pasangan Khofifah Emil unggul dengan 12.192.165 suara. Diikuti pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma Harini Gus Hans dengan 6.473.095 suara.
Sementara pasangan calon nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh sebanyak 1.797.332 suara. Sesuai dengan aturan, KPU Provinsi Jawa Timur membuka ruang selama 3 hari kepada paslon yang ingin mengajukan gugatan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pemirsa, menantu Jokowi Bobi Nasution menjadi pemenang dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Afif Nasution dan juga Surya ini memperoleh suara terbanyak dengan 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri hanya memperoleh 2.009.311 suara. Namun saksi pasangan calon gubernur nomor urut 2 menolak menandatangani berita acara dengan alasan proses pilkada di Sumatera Utara tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan juga adil. Tim hukum paslon Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Segala tengah mempersiapkan gugatan pilkada Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi. Tahapan itu bahwa laki-laki 125. Pasca dipecat PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Joko Widodo belum merapat ke partai manapun. Ya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo mau bergabung. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Jumat pekan lalu. Terkait dengan kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra, Muzani mengaku keputusan bergabung dengan partai adalah hak dari Jokowi. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Jokowi akan merapat ke Gerindra atau partai lain setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui. Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi beberapa hari lalu disebutnya tidak menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan partai, namun hanya merupakan silaturahmi atau balasan kunjungan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam sidang tuntutan kasus korupsi dan TPPU pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Ya, jaksa meyakini perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, yakni 300 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum menuntut pengusaha Harvey Muiz terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah PT Timah 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tadi malam. Jaksa berpendapat Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sesuai dengan pasal yang didakwakan. Suami artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. JPU juga membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dikurangi nilai aset yang telah disita penyidik. Jika dalam waktu 1 bulan setelah terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Harvey tidak membayar uang pengganti itu, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan lainnya adalah Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga alami kerugian hingga 300 triliun rupiah.
Pemirsa, mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yaitu Budi Gunawan membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HARKORDIA tahun 2024. Melaksanakan pemberantasan korupsi melalui pilar pendidikan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan membuka peringatan HARKORDIA 2024 di Gedung KPK Kuningan, Jakarta pada Senin siang. Budi Gunawan hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Budi Gunawan mengungkapkan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak ragu dan juga tegas dalam memberantas korupsi, judi online serta narkoba. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam pemberantasan korupsi demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba dan penyelundupan. Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor. Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 597 perkara. Beberapa perkara tersebut terjadi di berbagai sektor seperti hukum, pembangunan infrastruktur perizinan, sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan. Penindakan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, namun juga untuk pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengaku tak masalah dengan wacana pemotongan anggaran dinas pejabat sebesar 50%. Ya, menurutnya wacana tersebut merupakan pengingat bagi pejabat publik agar betul-betul memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pratikno memastikan Kemenko PMK akan melakukan efisiensi anggaran dinas. Pratikno menyebutkan setiap anggaran yang dikeluarkan memang harus efisien dan presisi. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong hingga 50%. Menurut Prabowo, perjalanan dinas pejabat Indonesia menghabiskan anggaran mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 47,8 triliun rupiah untuk perjalanan ke luar negeri. Dengan demikian, negara akan hemat 15 triliun rupiah. Anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun bendungan atau irigasi. Anggaran negara benar-benar untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi intinya kan memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Oleh karena itu efektivitas, efisiensi harus terus ditingkatkan. Ya haruslah, memang harus begitu. Kita akan semaksimal mungkin untuk mengefisienkan anggaran. Jadi kalau saya sering menyebutnya precision budgeting ya. Jadi budgeting kita juga harus presisi, benar-benar. Aturan tegas pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri mendapat dukungan dari jajaran Kementerian Sosial. Ya, di mana dengan instruksi Presiden, pemangkasan anggaran dinas, Kemensos bisa memfokuskan program prioritas di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan agar anggaran perjalanan dinas pejabat ke luar negeri dipotong mencapai 50%, sehingga bisa menghemat anggaran sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 15 triliun rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan mengikuti instruksi Presiden dan akan fokus memilih program atau kegiatan yang menjadi prioritas dalam negeri. Saat ini pihaknya sedang mendata anggaran perjalanan dinas yang bakal dikurangi dalam rangka efisiensi anggaran. Kita tentu mengikuti arahan Presiden dan Pak Sekjen sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menata segala kemungkinan yang mana yang bisa dipangkas. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar menteri maupun pejabat negara mengurangi perjalanan dinas luar negeri hingga 50% selama 5 tahun ke depan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk upaya konkret menghemat anggaran negara.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menekankan pentingnya investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Dalam Forum Indonesia Europe Investment Summit 2024 di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan bahwa investasi asing perlu didorong seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, dalam Kadin Indonesia mendorong adanya upaya pemerintah dalam perluasan mitra strategis perdagangan dan investasi berkelanjutan, di mana dalam hal ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, kesepakatan kemitraan strategis juga dapat membangun ekonomi yang lebih kuat dan bekerja sama dalam menanggulangi tantangan global. Sementara itu, dalam kesempatan Indonesia Europe Investment Summit 2024 ini, Anindya menegaskan Indonesia menawarkan fokus terhadap pengembangan energi baru, terbarukan, dan hilirisasi industri. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat Free Trade Agreement atau SIPA mulainya dengan European Union. Kenapa? Karena akan membuka akses kepada suatu kawasan yang 17 triliun US dollar besarnya. Dan sebaliknya buat Eropa, European Union, Indonesia ini kan adalah kakak daripada ASEAN dengan 285 juta orang, lalu PDB-nya 1,3 triliun US dollar. Jadi ini benar-benar dan 40% daripada ASEAN menjadi suatu hal yang strategis buat dua-duanya. Nah, jadi saya rasa dengan membawa pemimpin-pemimpin dan tadi banyak sekali duta besar dari European Union, dari Uni Eropa yang hadir. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tenggang waktu kepada para gubernur untuk mengumumkan UMP 2025 pada 11 Desember 2024. Ya, Kementerian memastikan kenaikan UMP 2025 sudah mempertimbangkan sejumlah variabel yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga indeks tertentu. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta besaran upah minimum provinsi 2025 harus segera diumumkan pada pekan ini. Kementerian memberikan tenggat waktu kepada para gubernur untuk mengumumkan UMP 2025 pada 11 Desember 2024. Sedangkan penetapan upah minimum sektoral di tingkat kabupaten kota boleh ditetapkan paling lambat sampai dengan 18 Desember 2024. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum 2025. Meski kenaikan UMP 2025 dipukul rata dan tanpa formula, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengklaim sudah mempertimbangkan sejumlah variabel yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Sebelumnya, para pelaku usaha mempertanyakan dasar penetapan UMP 2025 sebesar 6,5%. Para pelaku usaha menegaskan metodologi penetapan UMP harus mencerminkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan BBM dan listrik masyarakat diprediksi akan meningkat. Iya, baik Pertamina maupun PLN memastikan ketersediaan pasokan untuk masyarakat aman. Pertamina memprediksi terjadi peningkatan kebutuhan BBM selama momen Natal dan Tahun Baru sebesar 5%. Pertamina memastikan stok BBM mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Aftur cukup. Kami sampaikan aman untuk antisipasi kenaikan demand pada saat libur Nataru ini kurang lebih seperti ini. Jadi tentunya ini adalah kondisi aman ketika seandainya tidak ada supply setiap hari. Jadi kita bisa bertahan sampai kurang lebih 15 hari, 17 hari, 28 hari.
Selain BBM, pasokan listrik dipastikan juga aman tersedia bagi masyarakat. Selama Natal dan Tahun Baru, PLN menyiagakan pembangkit listrik dengan total daya 53.000 megawatt atau melebihi perkiraan kebutuhan listrik nasional sejumlah 39.000 megawatt. Dibanding tahun lalu untuk Nataru itu naik sekitar 4-5%. Jadi ada kenaikan, tetapi dibanding dengan beban puncak di hari-hari biasa, ini malah turun. Jadi begitu ada liburan, kondisi beban puncak malah turun. PLN juga telah menyiapkan personel siaga untuk memastikan kelancaran pelayanan listrik selama Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan.